Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi terkait dengan akuntansi. Nah, kali ini saya ingin mencoba membahas beberapa materi. Yang pertama adalah bagaimana sih ketika kita mulai untuk menyusun laporan keuangan. Dan yang kedua, ketika kita menjadikan sebuah eh, laporan itu yang penting itu apa-apa saja. Oke, saya ingin memperlihatkan kepada kalian bahwa di sini ada sebuah materi yang terkait dengan akun, teman-teman. Nah, di dalam akun ini ada akun yang namanya aktiva, ada kewajiban, ada ekuitas. Yang kedua adalah akun laba rugi yang berisi tentang pendapatan dan beban. Oke, untuk teman-teman semua bagi yang ingin mengerti tentang akuntansi, pokoknya di dalam sebuah akuntansi itu muaranya adalah dua. Yang pertama adalah neraca, yang kedua adalah income statement atau laba rugi. Nah, ketika kita masuk neraca isinya apa teman-teman? Neraca isinya adalah aktiva dan juga pasiva. Nah, terus yang laba rugi isinya adalah pendapatan dan juga beban. Nah, untuk pendapatan sendiri adalah sesuatu hal yang membuat suatu nilai kas itu bertambah. Untuk beban sendiri adalah suatu hal yang membuat beban suatu kas itu berkurang. Aktiva itu biasanya isinya adalah aset yang lancar. Sama biasanya adalah yang terkait dengan aset perusahaan. Biasanya itu bersifat tetap atau tidak lancar atau menjadi suatu hal yang memiliki keterkaitan dengan produksi. Nah, untuk pasiva itu biasanya isinya dengan utang. Nah, selain itu isinya adalah modal. Nah, untuk pendapatan sendiri teman-teman pasti sudah tahu pendapatan adalah pendapatan yang bisa didapat dari suatu transaksi bisnis atau non-transaksi. Beban juga sama, beban ada beban yang kaitannya dengan bisnis, ada beban yang kaitannya dengan non-bisnis. Nah, sekarang yang paling penting ini teman-teman. Ketika kita mau masuk ke dalam neraca dan laba rugi, sebenarnya apa sih yang perlu diketahui dari sini? Oke, biasanya kembalinya ke belakangnya itu adalah transaksi. Transaksi itu nanti dihimpun di dalam buku besar atau di dalam neraca saldo. Nah, ini loh yang perlu kita pelajari lebih rinci itu di bagian sini. Dan di sini biasanya nanti itu urusannya dengan sistem. Nah, sistem ini biasanya diciptakan dengan komputer, dengan sistem online dan lain sebagainya. Terserah perusahaan nanti sistemnya seperti apa. Terus nanti di sini ada transaksi in dan transaksi out. Oke, setelah kalian memahami ini, saya mau buktikan sebuah contoh. Nah, ketika kita melakukan pembuatan perusahaan, apa yang perlu kita lakukan untuk pertama kali? Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah suntikan modal. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah belanja. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah jualan. Biasanya seperti ini. Nah, setelah tiga ini didapat, misalnya kita memiliki modal 300 juta, terus belanjanya 150 juta, terus jualannya ternyata 400 juta,
Nah, kita harus bisa menerapkan ini di dalam sistem laporan keuangan, yaitu laba rugi dan juga neraca. Contohnya apa? Ketika kita menerima modal, apa yang harus kita lakukan? Pertama, memasukkan modal itu ke dalam neraca, yaitu kas. Nah, ini biasanya nanti berhubungan sama sebuah jurnal yang ada di dalam sistem laporan akuntansi. Misalnya ini jurnal kas ya. Nah, ini ada kas masuk, itu di sebelah debit. Keluarnya apa? Keluarnya di sebelah modal. Nah, kas masuk 300 juta. Modalnya 300 juta. Nah, setelah itu ketika ada belanja itu kan pembelian. Pembelian berarti ini kita masuk ke dalam kas keluar. Kas keluar berarti posisinya di sini, kas. Kas keluar yang masuknya adalah belanja. Belanjanya apa? Belanjanya misalnya perlengkapan misalnya. Maka ini 150 juta. Kasnya 150 juta. Terus yang ketiga ada jualan. Jualan itu biasanya masuknya ke apa? Misalnya masuknya ke kas. Nah, berarti kan kas. Yang keluar apa? Yang keluar misalnya perlengkapan misalnya. Ini kalau misalnya ini kita anggap sebagai barang yang dijual. Tapi sebenarnya sih bukan. Kita anggap sebagai barang aja lah. Katakanlah persediaan. Ini persediaannya keluarnya 400 juta. Terus kasnya 400 juta. Nah, cukup jelas ya. Sampai sini cukup jelas teman-teman. Ketika kita membangun perusahaan, itu nanti akan ada beberapa transaksi yang akan membentuk suatu informasi. Yang informasi itu akan masuk ke dalam neraca ataupun laba rugi. Oke, kita masuk ke dalam neraca seperti ini. Untuk yang laba rugi. Nah, ini laba rugi sama neraca. Kita masuk. Setelah kita mendapatkan informasi seperti ini teman-teman, nanti penyajiannya akan ada laporan seperti ini. Di mana di sini adalah pendapatan. Pendapatan ketika kita melakukan penjualan, misalnya penjualan persediaan ini, itu kita bisa masuk ke pendapatan. Pendapatan itu nanti masuknya ke kas. Nah, pendapatan ini itu nanti hubungannya dengan ini, hubungannya dengan kas. Oke, seperti apa informasinya? Kita lihat saja di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.